Saudara, ini kota Yerusalem modern. Yerusalem disebut lebih dari 800 kali dalam Alkitab dan hanya 70 kali dalam Al-Quran. Yerusalem dijuluki kota internasional dan juga kota dari 3 agama, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Dasar keputusan Dewan Keamanan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kota ini diruntuhkan oleh bangsa Asyur pada tahun 586 sebelum Masehi di zaman Nabi Yeremia, dan diruntuhkan lagi serta dibumi hanguskan oleh dinasti Romawi pada tahun 70 Masehi. Kota ini menjadi rebutan berdarah sampai hari ini, sehingga selalu viral di media cetak dan elektronik. Mengiringi saudara menonton, saya akan ekspos atau ulas satu tema tentang materialisme, kekayaan, kekuasaan, dan seks. Saya akan mengekspos tema ini dalam 2 segmen, yaitu segmen pertama tentang mukjizat, segmen kedua pengaruh materialisme, kekayaan, kekuasaan, dan seks, merujuk pada teks Matius 12 ayat 38 sampai 42. Mari kita baca. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama-sama angkatan ini dan menghukumnya juga, sebab orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan akan bangkit bersama angkatan ini dan akan menghukumnya juga, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih besar daripada Salomo." Demikianlah firman Tuhan. Saudara, dalam New Testament atau Perjanjian Baru atau PB, bahwa selama hidup Yesus di bumi selalu berdebat dengan 2 kelompok ini, atau 2 kekuatan ini, atau 2 kubu besar ini, yaitu ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus tidak pernah berdebat dengan nelayan-nelayan, pelacur-pelacur, pemungut cukai, orang-orang buta, orang gila, tukang jualan di pasar, dan lain-lain. Dia mencintai mereka, dia sayang mereka. Kenapa? Saudara, kelompok marginal ini selalu menjadi sapi perahan ahli Taurat dan orang Farisi di zaman Yesus, dan uang persembahan yang ada digunakan untuk bersenang-senang dengan para pelacur, dan puncaknya di Yohanes 8 ayat 3 sampai 11, yaitu mereka membawa seorang pelacur yang katanya ditangkap, yang menjadi pelanggan ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka sering dengan dia untuk mencoba Yesus.
Tetapi event ini menjadi tamparan keras bagi diri ahli Taurat dan orang Farisi. Malu, sangat malu di hadapan Yesus dan perempuan itu. Tapi tidak tahu tobat. Makanya Tuhan Yesus bilang, mereka ini jahat dan tidak setia. Nah saudara, mengapa mereka ini terlalu jahat? Bahkan sampai dengan hari ini saudara. Nanti saya jelaskan kalau memang waktunya cukup. Saudara, kalau zaman Yesus, ahli Taurat dan orang Farisi meminta tanda atau mujizat atau miracle atau tafma dalam bahasa Yunani atau lengkapnya sita ena tafma, baru percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Kalau zaman ini sebaliknya, yaitu banyak pengajar ingin membuat tanda supaya menarik orang banyak. Apakah ini dari Tuhan? Tidak. Karena iblis pun menyamar menjadi malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14. Dan saudara, yang paling konyol dipublikasikan lewat media. Ini cara kerja kerajaan iblis, menghasilkan banyak nabi-nabi palsu. Kenapa nabi palsu muncul masih zaman Yesus atau zaman rasul-rasul? Itu tertulis jelas di Yohanes 4, 1 Yohanes 4 ayat 1 yang bilang begini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh itu maksudnya lewat mujizat, lewat KKR, lewat khotbah dan lain-lain sebagainya. Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Makanya Tuhan tidak mau buat mujizat di depan ahli Taurat, karena nanti kemudian hari orang akan suka-suka doa perintah Tuhan untuk bikin mujizat supaya mereka dapat peminat yang banyak. Ini kebanyakan ini orang yang mau bikin agama sendiri. Nah saudara, ada satu cuplikan video tanggal 7 Juli tahun 2021 berdurasi 1 jam tentang KKR mujizat ini, dan sebagai imbalannya pengajarnya langsung terpapar COVID-19. Nah, dan demi menjaga etika hidup, jangan menyebut namanya, tidak bagus. Ini apa saudara? Ini akibat mengabdi kepada dua Tuhan, ujung-ujungnya uang. Nah, kalau mengabdi kepada dua Tuhan Yesus larang keras. Itu di Matius 6 ayat 24. Tapi itu yang booming saat ini saudara-saudara. Nah, saudara, kalau mau terjerumus, maka keanggotaanmu adalah kerajaan iblis. Sebab Tuhan tidak akan beri lagi mujizat. Mengapa? Saya akan jelaskan kalau cukup waktu. Mujizat setelah Yesus bangkit itu milik iblis. Karena apa? Kalau saudara alasan bilang Petrus, Yohanes, Paulus juga masih membuat mujizat setelah Yesus bangkit, betul. Tetapi itu di tempat yang tidak pernah tersentuh Injil. Kan ada janji di waktu di Yohanes pasal 15 atau 16 itu dia bilang, saya akan memberikan penghibur sebagai pengganti saya. Sudah digenapi di Kisah Rasul pasal 2, yaitu urapan roh. Nah, sekarang ini makanya banyak yang baca itu asal-asalan saja, akhirnya membuat agama sendiri-sendiri, terus pele diri sendiri-sendiri. Saya kasih tahu, kalau saudara ingin lolos dari hal-hal seperti ini, omong tentang mujizat-mujizat ini, harus pahami 1 Yohanes 2. Ini yang omong Rasul besar Yohanes. 1 Yohanes 2 ayat 27. Makanya Tuhan Yesus tidak mau kasih lagi, kan dia suka kasih penghibur ganti.
Nah, saudara, sekarang ini Injil ada di mana-mana. Di kamar-kamar hotel, radio, TV, YouTube, Instagram, Facebook, Google. Makanya ajar diri sendiri, tidak perlu diajarkan oleh orang lain. Nah, satu statement yang satu kata dan dua kata dan tiga kata yang dikutip Tuhan Yesus sangat-sangat penting, yaitu kata jahat dan tidak setia, untuk menjawab ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena terlalu banyak makan buah pohon pengetahuan. Saya ulang, karena mereka terlalu banyak makan buah pohon pengetahuan, dan pohon pengetahuan itu mengandung dua unsur, satunya baik, satunya jahat. Nah, mereka ini Tuhan Yesus sudah katakan mereka ini di pihak yang jahat itu. Yang baik saya rasa yang baik itu sedikit saja. Dan sekarang ini saudara sudah mencapai peradaban yang sangat tertinggi, yaitu apa? Menciptakan rudal berhulu nuklir yang dikendalikan dengan kekuatan Android. Nah, ini baik dan jahat harus sama-sama berkembang. Kejadian 7 ayat 15 sudah omong tentang itu. Sehingga apa saudara? Pada saat manusia jatuh dalam dosa harus diusir keluar Eden. Kejadian 3 ayat 22 sampai 24. Kalau tidak diusir bahaya saudara. Manusia macam Adolf Hitler akan semakin bertambah-tambah banyak dan mengontrol dunia ini. Oleh karena itu Yesus datang untuk menyaingi si jahat ini. Nah, saudara, saya pernah punya pikiran seperti ini. Seandainya waktu itu mereka pilih pohon kehidupan, mungkin kita ini hidup miliaran tahun di planet ini tidak mati lagi, karena pilih yang benar. Nah, tapi apa boleh buat, nasi sudah jadi bubur. Dan yang baik pun Tuhan Yesus katakan hanya sedikit saja yang saya pilih. Saya tidak akan pilih semua sesuai kuasa yang Yesus miliki. Yang sedikit itu ialah yang sempurna. Yang tidak sempurna tunggu dulu pengadilan datang. Kalau memang saudara terlalu baik atau ada sesuatu yang Tuhan anggap baik, karena itu otoritas Tuhan untuk memilih. Nah, saya masuk kepada ayat yang selanjutnya yang menyebutkan beberapa tokoh di situ. Saya mau bertanya, mengapa Tuhan Yesus menyebut nama tiga tokoh perjanjian lama sebagai prototip untuk menjelaskan kepada ahli Taurat dan orang Farisi ini? Ada satu nabi, ada dua penguasa, atau dengan kata yang lebih untuk dimengerti yaitu satu rohaniawan, dua politikus. Dua politikus ini pun satunya laki-laki, satunya perempuan. Sudah bisa tangkap maksudnya kok. Nah, kita perlu flashback untuk paham penjelasan ini saudara. Masing-masing prototip ini memiliki kelebihan tersendiri dan kekurangannya masing-masing. Saya mulai dari Yunus. Yunus dalam pengalaman hidupnya menggambarkan kematian dan kebangkitannya Tuhan Yesus, yaitu dia tinggal 3 hari 3 malam dalam perut ikan, dan ini menggambarkan karya untuk penyelamatan oleh Yesus di dunia ini. Hanya kekurangan dia melarikan diri dan ditangkap kembali dengan cara ditelan ikan besar. Mungkin ini juga rencana Tuhan atau bagaimana, saya tidak tahu. Ayat 40-41 jelas sekali, saya tidak perlu terlalu panjang di sini. Kalau mau lebih jelas, baca sendiri kisah Yunus yang hanya 4 pasal dan 5 menit selesai. Kalau anak SD yang baca mungkin 10 menit, tapi kalau orang dewasa 5 menit. Nah, sekarang saya singgung lagi perempuan ini. Siapakah perempuan yang disebut Ratu dari Selatan? Tetangga kita bilang itu Nyai Roro Kidul dari pantai selatan Yogyakarta. Saya bilang ya silahkan saja, dan masing-masing punya kehendak bebas untuk berkata. Tetapi saudara, dalam Alkitab kita di PL, yaitu 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 11 mendeskripsikan siapakah ratu itu yang sesungguhnya.
Dia menurut Raja-Raja 10 itu mengatakan dia adalah Ratu Seba. Ratu Seba itu satu negeri dulu zaman Salomo itu ada di Ethiopia Utara yang sekarang Naaman Utara atau Naaman Selatan. Saya tadi lihat Google tapi tidak temukan. Nah, ratu ini berkunjung untuk melihat langsung hikmat Salomo dan memberikan 120 talenta emas. Saudara, 1 talenta itu beratnya 34 kilogram. Jadi kalau saudara kalikan adalah 120 kali 34 talenta sama dengan 4080 kilogram atau sama arti dengan 1 truk emas. 2. Batu permata yang paling indah-indah dan jumlahnya tidak ditentukan di bacaan itu, tambah rempah-rempah dan kayu cendana dalam jumlah yang sangat banyak dan masih banyak-banyak lagi. Tapi mengapa Yesus katakan bahwa dia juga harus dibangkitkan dan diadili? Saudara, tanda petik, karena selain melihat hikmat Salomo, ia juga mendapat kenikmatan dunia bersama Salomo. Kalau saudara yang dengar ini orang dewasa pasti paham apa maksud saya. Nah, tergambar jelas dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 13. Di situ bilang begini. Raja Salomo memberikan kepada ratu negeri Seba segala yang dikehendakinya dan yang dimintainya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Nah, ini sudah dalam tanda petik ya. Nanti kalau ada waktu saya jelaskan lagi. Emas, batu permata dan kayu cendana itu pada akhirnya digunakan oleh Salomo untuk pembangunan bait suci di kota Yerusalem. Itulah Tuhan Yesus mengingat jasa perempuan ini, ratu ini, bahwa dia adalah pernah berjasa untuk pembuatan bait suci di kota Yerusalem. Hanya dia kurang satu, dia tidak bisa kasih kalah, dia ada sesuatu di dalam dua-dua, Salomo pun diri dan dia pun diri. Akhirnya ada cuplikan berita Al Jazeera, itu televisi Mesir, bahwa Al Jazeera itu cuplikan ini terjadi Juni 2017, bahwa bagian utara Ethiopia mengklaim bahwa mereka adalah turunan langsung Raja Salomo dan Ratu Seba, dan pada akhirnya pihak Israel pun membenarkannya juga karena memang tertulis dalam dokumen negara. Saudara, ini namanya selingkuh tingkat pejabat negara, dan kita tidak bisa omong terlalu, hanya Tuhan karena Maha Tahu, dia tahu ini. Saudara, dalam bacaan 1 Raja-Raja pasal 10 itu utuhnya memberi penjelasan mengenai pendapatan Raja Salomo dan sikap terjang Raja Salomo, dan diulangi dalam 2 Tawarik pasal 9, semuanya jelas. Kalau saudara mau ingin tahu silahkan membacanya. Saya hanya singgung beberapa poin penting mengenai pendapatan Raja Salomo dalam setahun. Setahunnya, saudara-saudara, dia mendapatkan 666 talenta emas. Tadi saya sudah bilang 1 talenta 34 kilo. Berarti 666 kali 34 kita dapat sekitaran 23.440.000 kilogram emas, atau identik dengan 5 kontainer, atau identik dengan 1 kapal. Itu baru emas, belum hewan, belum lain-lain, baru emas yang saya soroti di sini. Nah, semua
penjelasan kekayaan Raja Salomo ada dalam teks 1 Raja-Raja 10 ayat 14 sampai 29. Dan di pasal 11 Raja Salomo berkata bahwa Raja Salomo menyembah berhala karena ia terpengaruh istri-istrinya. Saudara, di situ mengatakan Salomo memiliki 700 istri dan 300 gundik. Luar biasa ini Raja satu ini. Nah, berbicara tentang seks, dia punya lebih daripada yang saudara punya. Iya, memang fakta. Saudara ya paling kalau ganteng dan kaya sebanyaknya paling 3 atau 4. Ibu-ibu yang cantik juga paling banyak juga hanya 4 atau 5. Tidak lebih. Kenapa? Inti kodrat Pak Ibu, jangan menghindar, akui saja kenapa sih. Tetapi tanda petik 1000 istri Salomo ini tidak mungkin mendapat jadwal jaga setiap hari. Mungkin ya menurut saya setahun sekali. Kan setahun cuma 365 hari, tidak mungkin. Itu pun kalau di beliau mau. Nah saudara, perempuan mana yang mau tunggu jadwal 1 tahun? Itulah yang Tuhan Yesus selalu sayang pada orang akar rumput. Mereka ini diperdaya. Salomo memperdaya 100.000 perempuan. Saya pikir ini laki-laki luar biasa nih. Saudara, Salomo ini dia keenakan. Kalau saudara baca dia punya kekayaan di 1 Raja-Raja 10 itu, saudara bisa geleng kepala. Kok dia tinggal petik cari begini, saya semua jadi. Nah, kenapa saya cerita begini? Karena Yesus sendiri mengatakan yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Apanya yang besar, Pak? Hikmatnya yang besar. Karena ada tertulis di situ di ayat selanjutnya dari 1 Raja-Raja itu bahwa pasal 10 bahwa semua raja-raja Mesir dan Timur Tengah tidak menyamai hikmat Salomo. Semua kekayaan dibawa bangsa-bangsa untuk Salomo. Tetapi akhirnya saudara, semua kekayaan yang begitu banyak dibawa pergi oleh para istri-istrinya. Dan suatu saat dia duduk di istananya di Libanon dan berkata, semua yang saya kerjakan ini sia-sia. Semua jeripaya di bawah matahari ini ternyata sia-sia. Tidak ada damai sejahtera di bawah matahari. Saya tinggal dalam kenikmatan pun saya tidak pernah merasa sesuatu yang saya rasa bahagia. Dan akhir dari semuanya, saudara, dia menulis tentang semua yang dia punya, semua yang dia alami, semua yang dia kerjakan, semuanya. Dan tentu hikmat yang dia miliki dia akan dia tuangkan di dalam satu tulisan yang dia simpulkan di akhir Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Dan ini akhir dari perjalanan Salomo di dunia ini. Maka saya mau kutip dia punya kalimat terakhirnya baru saya kasih penjelasan. Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14 bunyi, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Tuhan Yesus sejajarkan ini dengan Yohanes 5 ayat 24, Yohanes 3 ayat 3, Petrus sejajarkan ini dengan 2 Petrus pasal 1 sampai dengan 4, 5, 6, 7, dan 8, dan masih banyak lagi rujukan ayatnya. Ayat 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, tetapi Tuhan Yesus
mengatakan bahwa barang siapa mendengarkan perkataanku, maka dia tidak akan dihakimi, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, makanya saudara-saudara, saya mau katakan bahwa materi tidak terlepas dari kuasa dan seks. Itu sudah kodat. Kenikmatan dunia atau materi terpisah dari rasa aman. Punya materi, rasa nyaman tidak ada. Kalau kita punya benda banyak atau barang banyak, malam-malam kita takut pencuri. Itu sudah kodatnya begitu. Nah, rasa damai sejahtera, sukacita di mana-mana pun tidak ada. Nah, Tuhan Yesus punya ini, sehingga dia berkata begini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan Yesus pesan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, tulis di Matius 6 ayat 21 atau Lukas 12 ayat 34. Dan Yesus pesan begini, saudara, orang kaya sulit masuk surga. Bukan berarti tidak boleh kaya, tidak boleh, tapi maksud beliau adalah hatimu jangan terikat di situ. Hatimu jangan terikat di situ. Orang Palestina, orang Israel tidak beda-beda, saudara, karena mereka asal dari nenek moyang yang sama. Mereka punya muka sama satu sama yang lain. Anak Salomo semuanya, anak Daud semuanya, ya, muka sama, hidung sama, janggut sama, tinggi sama. Pertanyaannya, mengapa mereka berkelahi terus sampai hari ini? Itulah sebabnya Tuhan Yesus bilang mereka itu terlalu jahat dan tidak setia. Oke, kenapa Tuhan Yesus selalu mengatakan bahwa sesungguhnya yang ada di sini lebih besar daripada Shalom? Saudara, kalau kita lihat penampilan orang itu, ya, penampilan orang itu sesuai fakta. Kalau dia hadiri satu event yang melibatkan banyak orang, misalnya, terus dia mengendarai Alphard, bawa tas yang harga ratusan juta, berlapis emas kalau bisa, handphone yang newborn, maka tidak cerita pun orang tahu ini pasti bos, karena mereka lihat fakta. Tapi Yesus tampil beda, tidak bisa menceritakan bahwa dia ini lebih besar dari Salomo. Sedangkan Salomo orang Israel tahu mereka ini pakai sandal jepit, Yesus ini pakai sandal jepit, jalan kaki tanpa pengawal, tidak punya tempat tinggal, membuat ahli Taurat ini tanda tanya. Kok model begini? Kalau kita orang Kupang bilang, kok model begini? Bilang dia lebih dari Salomo. Di ayat 38, kok begini? Kok cuma begini bilang lebih dari Raja Salomo? Saudara, tampilan Yesus ini sudah dinubuatkan oleh Yesaya, yaitu tepatnya Yesaya 53 ayat 2-3. Tampilannya begini, saudara, supaya tidak sembarangan orang percaya dia, karena jalan untuk masuk ke hidup kekal terlalu sempit. Makanya dia buat begitu supaya hanya sedikit orang saja yang kenal dia. Nah, di situ saya bacakan supaya saudara mungkin tidak sempat buka Alkitab, bisa dengar saja. Yesaya 53 ayat 23. Ayat 2-nya begini, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkan dia. Ayat 3-nya, ia dihina, ia dihindari orang, seorang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Saudara-saudaraku, apa yang membuat orang Farisi ini ingin lihat tanda?
Satu orang Farisi lihat penampilan Yesus yang tadi Yesaya bilang mereka ragu. Bukan hanya itu saja, saudara. Sampai dengan hari ini orang Farisi itu, orang Israel itu masih ragu tentang Yesus. Mereka tidak akan. Ada pernah satu cuplikan video, saudara, tapi saya lupa tadi. Saya mau ambil untuk kasih contoh tapi lupa. Di situ orang Yahudi bertanya kepada lawan debatnya, bilang begini. Lawan debatnya Dr. John MacArthur dengan Dr. Billy Graham, dokter teolog Amerika, dan mereka berdebat. Dia tanya satu pertanyaan kepada dua dokter ini. Apakah Paulus ini pencipta agama Kristen? Saya tanda tanya. Kenapa sampai mereka itu menolak Yesus? Matius 12 ini memberi gambaran kenapa Yesus tidak mau kasih mujizat, karena sampai dengan hari ini orang Israel tidak pernah mengakui Yosua. Mereka sebut Yosua, bilang Yosua belum datang menurut konsep mereka. Nah, Paulus ini ulang-ulang mau meyakinkan mereka, tetapi mereka tetap tolak. Nah, saya lihat Paulus ini gigihnya, dia tulis di 2 Korintus 3 ayat 14, dia kasih tahu jemaat di Korintus tentang orang Israel. Dia bilang, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca PL itu hanya itu tanpa disingkapkan. Sampai hari ini orang Israel tidak mau kalau PL ini jilid sama dengan PV. Saya saksikan sendiri dan dengar sendiri, bukan orang cerita sama saya. Saya bergaul dengan mereka hampir 3 tahun. Saya tahu persis. Karena menurut mereka mau Mesias atau Yosua itu sama dengan Daud. Ayun parang 1 kali atau pedang 1 kali, 2, 3 yang tidur. Karena orang Israel selalu dimusuhi oleh bangsa-bangsa lain. Saya tidak tahu kenapa. Nah, yang bisa menyingkapkan PL ini hanya karena Kristus saja menurut Paul, tapi mereka tetap menolak Paul. Sehingga Paulus kasih tahu orang Korintus bilang begini. Jika Injil yang kami beritakan ini masih tetap tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Tapi yang namanya orang Israel, kepala batunya luar biasa. Nah, di situ dia kasih tahu orang Korintus bilang, orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Mereka masih tunggu sampai dengan hari ini, sehingga mereka tidak akan percaya. Saya akan menutup ulasan saya. Semoga saudara mengerti. Kalau ini saran saya, Yesus memiliki hikmah lebih tinggi dari Salomo. Kalau saudara kenal Yesus, saudara lebih dari seorang profesor. Kalau saudara kenal Yesus, saudara akan memiliki semuanya yang ada, yaitu Wahyu 21 ayat 7. Kalau saudara kenal Yesus, saudara memiliki pohon kehidupan dan masuk ke kota kudus Yerusalem baru. Wahyu 22 ayat 14. Saudara, masih banyak lagi, tapi saya akan harus mengakhiri ini. Kita berdoa. Saya akan doakan. Ya Tuhan, sembah sujud kami naikkan kepadamu di tempat yang maha mulia dan maha tinggi. Kami masih berada di dalam dunia, tapi kami ingin seperti Engkau. Memang dunia membenci kami dan selalu mengganggu kami karena kami memilih-Mu. Ya Tuhan, kami ingin agar di mana Kau berada, kami pun di situ. Dan aku telah memberitahu kemana-mana pun nama-Mu kepada dunia ini. Bukan saja kepada bangsa kami, tetapi bangsa-bangsa lain. Ya Tuhan, tariklah kami keluar dari dunia ini. Kami menuruti kata-kata-Mu supaya kami juga berbuah dan mengasihi-Mu Tuhan.
Arahkanlah hati dan pikiran kami hanyalah kepadamu, supaya kami sempurna. Inilah permohonan kami. Amin. Saudara, saya sudah mendoakan saudara. Harapan saya sesungguhnya saudara lebih suka dengan ulasan-ulasan saya, karena ulasan saya ini saya sudah menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris untuk teman-teman saya yang ada di luar negeri dan bahasa Indonesia untuk kita sesama. Dan saya mengakhirinya sekian, dan saya akan kasih lagi. Terima kasih.